Bismillah, kita lanjut ke skill 7, Answer Transition Question Correctly. Di skill 7, kalian diminta untuk memahami hubungan antar paragraf. Soal ini meminta peserta menebak topik paragraf sebelumnya atau berikutnya. Cara menjawab, yang pertama, perhatikan awal paragraf untuk petunjuk tentang topik sebelumnya. Yang kedua, perhatikan akhir paragraf untuk petunjuk tentang topik berikutnya. Kuncinya adalah memahami transisi logis antar paragraf dalam teks. Berikut adalah bagaimana mengidentifikasi pertanyaan, di mana menemukan jawabannya, dan bagaimana menjawab pertanyaan. Kita lanjut ke latihan soal. Bila gempa bumi dahsyat terjadi di dasar laut dan bukan di daratan, gaya yang sangat besar akan bekerja pada air laut, dan satu atau lebih gelombang besar yang merusak yang disebut tsunami dapat terbentuk. Tsunami umumnya disebut gelombang pasang di Amerika Serikat, tetapi ini sebenarnya nama yang kurang tepat karena penyebab tsunami adalah gempa bumi di bawah tanah dan bukan pasang surut air laut. Jauh dari daratan, tsunami dapat bergerak melalui hamparan lautan yang luas dengan kecepatan 600 mil atau 900 km per jam, dan seringkali dapat menempuh jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan ketinggian dan kekuatan. Ketika tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami dapat mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau lebih, dan dapat menyebabkan banjir besar dan kerusakan di wilayah pesisir. Soal pertama. Paragraf sebelum bagian ini kemungkinan besar membahas, kita lihat kalimat pertama, paragraf pertama. Bila gempa bumi dahsyat terjadi di dasar laut dan bukan di daratan. Berarti jawabannya yang C, gempa bumi daratan. Karena kalimat ini membandingkan gempa bawah laut dengan gempa di daratan, menunjukkan kemungkinan paragraf sebelumnya membahas gempa darat. Soal kedua, manakah dari berikut ini kemungkinan besar menjadi topik paragraf setelah bacaan tersebut? Kita lihat ke baris kedua terakhir. Ketika tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami dapat mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau lebih dan dapat menyebabkan banjir besar dan kerusakan di wilayah pesisir. Berarti jawabannya yang B, dampak buruk tsunami terhadap pantai, karena kalimat ini menyebutkan dampak kerusakan di daerah pantai yang kemungkinan menjadi fokus pembahasan lanjutan. Jadi jawabannya yang B. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan skill 1-7 dari saya. Terima kasih.